Baik, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu pada pagi hari ini membahas tentang modul perlindungan anak sesi 12 tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi pada anak. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, masuk kepada pengertian penelantaran anak. Apa sih penelantaran anak yang dipahami oleh Bapak Ibu semuanya? Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Dipaki anak, membuang anak, membuang anak. Tapi dalam pengertian ini tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, rohani maupun sosial. Itulah yang dimaksud dengan penelantaran anak. Anak telantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1979. Selanjutnya contoh-contoh penelantaran anak. Ada yang tahu contoh-contoh penelantaran anak? Tidak. Coba Ibu Rohana baca poin pertama. Tak kelihatannya? Ya, contoh-contoh penelantaran anak. Pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Paling tidak setiap lebaran diusahakan ibu ya, belikan pakaian yang baru. Tahu yang apa namanya? Yang kita kenal dengan istilah baju lebaran. Berikutnya akibat penelantaran anak. Apa saja akibat penelantaran anak Bapak Ibu semuanya? Salah satunya pendidikan anak terputus, kurang gizi. Itulah kenapa kemudian ada muncul di TV-TV berita kurang gizi apa segala karena orang tuanya meninggalkan anaknya. Ya, celaka atau luka, bahkan lebih dari itu, bukan hanya celaka, luka atau sakit, bahkan lebih dari itu bisa mengakibatkan anak meninggal dunia. Cara mencegahnya apa? Apa saja cara mencegahnya dan bagaimana cara mencegahnya? Salah satu contohnya memenuhi kebutuhan dasar anak atau memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak, sebab anak adalah titipan Tuhan yang harus kita rawat dan jaga dengan baik dan benar. Ini salah satu contohnya. Berikutnya unsur eksploitasi terhadap anak. Ada dua. Yang pertama tentang materi, memperoleh uang. Contohnya anak dilacurkan, anak dijual, atau anak dinikah paksakan untuk memenuhi atau untuk membayar utang kita kepada seseorang. Bukan materi ya. Yang selanjutnya bukan materi yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial. Inilah yang saya sebutkan, menikahkan anak secara paksa. Cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Salah satu contoh dari sekian ini mengupayakan anak tetap sekolah. Dan selanjutnya membuat akta kelahiran untuk anak. Kenapa penting kita membuatkan akta kelahiran kepada anak? Apa kira-kira? Bapak Fuad? Karena untuk identitas anak nanti Pak, yang sah dan legal. Ya, jelas. Ini manfaat akta kelahiran terhadap anak. Pertama, identitas anak kita sah. Kedua, memastikan asal usul anak. Jangan sampai ada istilah anak negara atau anak haram. Tidak, supaya menghindar atau terhindar dari istilah-istilah tersebut. Yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak.
untuk mengakhiri, saya ingin menyampaikan kepada kita semua atau kepada kesimpulan pada kegiatan hari ini, pesan kuncinya tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Yang kedua, anak adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga sebagai amanah sebelum Tuhan memintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Mungkin sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.